Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Putra. Di sini saya akan mempresentasikan novel yang berjudul 2578 km dari Ayu Nugraha ini. Jadi di novel ini bersinopsiskan menceritakan sosok pemuda dan pemudi bernama Elio dan Juni. Kisah ini diawali dengan putusnya hubungan antara Juni dan kekasihnya yang bernama Bulan 1 minggu sebelum keberangkatan mereka ke Eropa. Sebelum pada akhirnya Juni berangkat seorang diri dan dipertemukan dengan Elio. Juni yang tidak sengaja meninggalkan jurnal pribadinya di sebuah kafe yang terletak di Paris pada saat itu, akhirnya mempertemukan dirinya dengan seorang laki-laki yang tinggi dan memiliki watak friendly bernama Elio. Pertemuan itu terjadi saat Elio menemukan jurnal Juni yang tergeletak di sebuah meja kafe di Paris. Kutipan pertama yang saya ambil itu berjudul Semakin Lama Semakin Tidak Terasa. Isi kutipannya, selama 3 tahun berpacaran dengan seorang Bulan, ia tahu bahwa lelaki itu tidak akan menelpon jika yang ingin dibicarakan tidak terlalu penting. Bulan jauh lebih nyaman dengan pesan singkat ataupun voice note yang dikirimkannya secara tergesa-gesa di antara rapat yang harus ia hadiri. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa semakin lama seharusnya itu kita semakin bisa lebih mencintai satu sama lain, bukan tidak merasa tidak saling penting satu sama lain. Jadi alasan lama untuk tidak terasa peduli itu tidak bisa dijadikan suatu alasan yang baik. Dan di slide kedua itu saya beri judul Kamu dan Sisa-Sisamu. Kutipan yang saya ambil itu, Juni berjalan ke arah meja rias dan menduduki kursinya menatap refleksi dirinya yang terkadang sudah tidak ia kenali lagi. Selama 3 tahun itu ia sudah terbiasa dengan kehadiran Bulan. Dengan perhatian yang dirasakan dari laki-laki itu, ia sadar sudah membangun identitasnya agar bisa sesuai dengan Bulan. Ya, di sini kita bisa belajar kita jangan sampai menghilangi jati diri kita sebagai manusia. Walaupun kita harus bersama orang lain, bukan berarti kita harus menghilangi jati diri kita. Dan walaupun akan berakibat fatal jika sudah berpisah, bayang-bayangnya akan terus tersisa terhadap kita. Sebaiknya kita harus belajar. Kita jangan sampai melupakan jati diri kita. Kutipan berikutnya itu judulnya Jangan Mau Terbelenggu Dalam Hubungan. Bukti kutipannya, namun kali ini karena ia telah lepas dari laki-laki itu, ia sadar bahwa dirinya dapat menemukan dirinya lagi, jati dirinya. Di sini kita bisa belajar bahwa jangan mau terbelenggu dalam hubungan ataupun dalam dekapan seseorang. Kita tidak boleh kehilangan jati diri kita walaupun sedang bersama orang lain. Kita harus mempunyai jati diri kita agar kita tidak direndahkan oleh orang lain. Baik, kutipan selanjutnya saya beri judul Ternyata Aku Sekuat Itu. Bukti kutipannya, Juni takut akan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya dengan ketangguhannya. Setelah memutuskan untuk keluar dari hubungannya dengan Bulan, ia tidak menangis ataupun merasa sedih. Terkadang kita memang sekuat itu, bahkan di saat kondisi kita sedang sedih sekalipun, dalam kondisi kita sedang putus cinta sekalipun, ternyata kita masih bisa menjalani hidup. Kita masih bisa bertahan untuk hidup. Sebaiknya seperti itu, kita harus tetap kuat menjalani hidup walaupun dalam kondisi sedih sekalipun. Selanjutnya itu saya beri judul Di Balik Aku Yang Baik-Baik Saja. Bukti kutipannya, karena sedang menanyakan jika ia berpergian sendiri. Juni snap out of the trance. Terus Juni menjawab, iya mbak, kebetulan sendiri. Terus karyawan itu menjawab, karyawan yang tertutup meja check-in yang tinggi tersenyum. Ternyata di balik Juni yang selalu tersenyum, dia pun terlihat menyimpan sesuatu luka yang mendalam, walaupun dia harus tetap tersenyum. Selanjutnya saya beri judul Belajar Sebelum Pergi. Bukti kutipannya, sebagai perempuan, ia tahu bagaimanapun harus menjawab pertanyaan menjebak dari orang yang tidak ia kenali. Bilang kalau kamu sudah lama di Paris, bilang kalau kamu temanmu sedang makan di bawah. Jadi penting untuk belajar sebelum berpergian jauh, untuk pembekalan diri sendiri, agar tidak terkecoh, agar tidak tertipu oleh orang lain. Selanjutnya saya beri judul Tetap Waspada Dimanapun. Bukti kutipannya, naluri perempuannya yang selalu memberikan sinyal bahaya di setiap sudut tempat membuatnya ingin menanyakan lebih lanjut tentang sosok yang mengembalikan jurnalnya. Ini kita bisa belajar, kita harus mempunyai naluri untuk bertahan diri. Walaupun dalam kondisi yang baik, kita harus tetap waspada agar kita tidak dalam keadaan yang bahaya. Selanjutnya saya beri judul Jadilah Diri Sendiri. Bukti kutipannya, dan meskipun baru kenal Elio selama 2 hari,
Juni merasa sangat seperti dirinya sendiri di depan laki-laki itu. Tidak ada perlu yang disembunyikan atau dibuat-buat. Menjadi diri sendiri itu sangat penting, apalagi di depan orang lain. Kita harus menjadi diri sendiri agar tidak menipu orang lain. Selanjutnya saya beri judul Jangan Underestimate Orang Lain. Bukti kutipannya, pandangannya tidak lepas dari laki-laki itu yang dengan lahap makan di depannya. Karena takut tiba-tiba laki-laki itu akan berlari keluar dan Juni terpaksa membayar semuanya. Kita tidak boleh meng-underestimate orang lain. Walaupun tampangnya mencurigakan, bisa saja dia mempunyai hati malaikat ataupun baik. Kita tidak boleh memandang rendah orang itu. Selanjutnya saya beri judul Buku Jendela Dunia dan Pentingnya Belajar. Bukti kutipannya, lo kok bisa tahu sih? You haven't answered my questions. I took a lot of art classes during uni. Gue gak mau cuman fokus ke sastra dan creative writing. Gue pengen aja tahu lebih banyak tentang dunia, apalagi seni dunia. Bukti kutipan ini membuat kita belajar bahwa membaca itu penting dan belajar itu penting, agar saat dimanapun dan kapanpun kita bisa mengetahui dan kita tidak bingung tentang keadaan. Selanjutnya saya beri judul Menjadi Misterius. Bukti kutipannya, mungkin belum semuanya juga membutuhkan proses. Ia memang terlihat seperti laki yang tidak terlalu suka bercerita tentang dirinya sendiri. Di sini kita belajar untuk tidak terlalu terbuka tentang diri kita, tidak terlalu menceritakan tentang diri kita, tidak terlalu oversharing terhadap apa yang telah kita lalui. Selanjutnya saya berjudul Tetap Terlihat Bahagia Walaupun Menyimpan Luka. Bukti kutipannya, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, jadi sangat wajar untuk Elio masih mengategorikannya sebagai hal yang baru. 1 tahun benar-benar sendiri tidak ada bandingannya dengan 5 tahun ditemani orang yang sama. Di sini kita bisa belajar, kita harus tetap terlihat bahagia walaupun menyimpan luka yang sangat besar. Terkadang dunia memang tidak akan mengerti apa yang kita rasakan, jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan dunia. Kita harus tetap tersenyum terhadap dunia. Selanjutnya berjudul Masa Lalu Biarlah Masa Lalu. Bukti kutipannya, You're okay? Juni bertanya. Laki-laki itu mengangguk sambil menunjukkan ponsel yang sedang ia pegang. Dijawab, ya. Teman gue gak sebagai ngomong kalau mantan gue udah mau nikah aja. Jadi masa lalu biarlah masa lalu. Kita tidak bisa terus-terusan terjebak dalam masa lalu. Kita hidup di masa sekarang. Kita harus tahu dunia tetap berjalan. Kita harus sadar dunia harus tetap berjalan. Kita tidak terus-terusan terjebak dalam masa lalu. Selanjutnya saya berjudul Dimulai Hal-Hal Kecil. Bukti kutipannya, Juni tidak dapat benar-benar tahu pasti kapan dan di mana perasaannya terhadap Elio dimulai. Ia tiba-tiba merasa bahwa dirinya sudah nyaman dengan Elio. Terlebih dengan perhatian-perhatian kecil yang diberikan laki-laki itu dari awal. Seperti membelikan roti saat dia tidak lapar, namun untuk jaga-jaga saja, seperti juga menemaninya kemana-mana tanpa pernah mengeluh, seperti caranya membuat Juni merasa lebih tenang pada saat ia sedang memikirkan bulan lagi. Terkadang dari hal-hal kecil tersebutlah bisa terjadi sesuatu hal yang besar. Dari perhatian-perhatian kecil pun bisa muncul menjadi perasaan yang besar seperti jatuh cinta. Selanjutnya saya berjudul Jadilah Pribadi Yang Baik. Ia baik, ia sopan, ia pintar, ia tidak pamer harta milik keluarganya, padahal bisa saja begitu. Ia juga sangat pengertian dan peka tanpa perlu Juni menjelaskan dirinya sedang sedih. Semua itu Juni ucapkan berkali-kali kepada sahabat-sahabatnya sewaktu dirinya baru masuk ke dalam ruangan dan menyortir pekerjaan disusun rapi oleh satu intern kantor yang sudah ada. Kutipan selanjutnya saya beri judul Kita Semua Pendosa. Bukti kutipannya, I feel like I'm confronting a sin going heaven when I've just drank last night. Elio berkata saat mereka memasuki basilika itu. Setelahnya mereka hanya dapat terdiam memandangi kemegahan bangunan itu dari dalam. Kita harus ingat dosa kita dimanapun. Ini pesan untuk kita semua agar kita tetap mengingat Tuhan, agar kita ingat dosa kita, jadi kita bisa menempatkan diri kita dengan baik. Selanjutnya saya berjudul Cinta Bisa Mengalahkan Benci. Bukti kutipannya, seharusnya Juni membencinya karena itu adalah respon yang normal dengan kondisinya. Namun dia belum dapat membenci laki-laki itu. Mungkin nanti ketika sudah bertemu dengan Elio dan mendengarkan penjelasan darinya yang sebagus apapun, yang tidak akan Juni terima, karena sebagai manusia komunikasi sangat dibutuhkan untuk lebih mengerti satu sama lain. Di
Di sini kita tidak bisa membenci terus-menerus seseorang. Mungkin saja karena ada setitik cinta itu bisa mengalahkan benci itu. Jadi kita tidak bisa benci terus-terusan terhadap orang lain. Selanjutnya saya berjudul terkadang kita harus sadar diri. Bukti kutipannya, bagaimanapun juga ia harus bisa objektif dalam menilai alasan laki-laki itu jika memang laki-laki itu tidak memiliki alasan atas ketidakhadirannya. Mungkin saja memang ia tersadar bahwa ia tidak tertarik dengan Juni, sebagai tidak berusaha untuk menghubungi perempuan itu lagi. Who knows? Jadi kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa mengharapkan diri kita terhadap manusia. Kita tidak bisa berharap kepada manusia karena seperti kata Umar bin Khattab, sesakit-sakitnya berharap itulah berharap terhadap manusia. Selanjutnya saya beri judul pentingnya komunikasi dalam hubungan. Bukti kutipannya 5 tahun itu gue gak ngasih kepastian apa-apa ke dia, karena gue ngerasa sesak di hubungan itu. Gue ngerasa dia pengen semua hal yang gak gue pengenin. Dia pengen balik ke Indo, gue ikut. Dia pengen space di hubungan kita, pelan-pelan gue ngikut. Dan tiba-tiba aja dia minta kepastian, minta nikah secepat mungkin, sementara gue belum merasa kalau kita udah mapan waktu itu. Di situ gue udah mulai sesak, gue udah mulai mikir mungkin hubungan kita udah mati dari lama. Di sini kita bisa belajar pentingnya komunikasi dalam hubungan. Karena bisa saja masalah-masalah dalam hubungan itu karena kurangnya komunikasi. Jadi kita harus mengkomunikasikan apapun dengan pasangan kita agar bisa menemukan jalan keluarnya. Selanjutnya saya beri judul pentingnya arah hubungan. Bukti kutipannya, jadi ketika pagi itu Julie bertanya tentang pernikahan, padahal mereka belum pernah mendiskusikan itu sebelumnya. Dia tahu bahwa ia diam saja akan mendapatkan getahnya. Maka untuk pertama kalinya di dalam hubungan 5 tahun itu, Alio menggambar garis yang belum ingin Julie lewati. Seharusnya Julie mengerti saat Alio mengatakan bahwa dirinya belum siap mencobanya lagi. Ia seharusnya tahu itu bukan berarti tidak berat, tapi belum. Jadi di sini kita belajar hubungan itu harus memiliki arah yang pasti. Kita tidak bisa mengawang-awang dalam hubungan, tidak bisa terus-terusan berjalan dalam ketidakpastian. Tentu saja kepastian dalam pernikahan itu adalah pernikahan. Kita harus pasti mengarah ke sana, tidak bisa mengawang-awang. Selanjutnya saya beri judul jangan membandingkan kita dengan orang lain. Bukti kutipannya, mungkin seharusnya ia tidak membandingkan dirinya dengan seseorang yang memang ingin menjadi businessman. Bukan perbandingan yang memang apple to apple, namun Elio tetap merasa kecil seperti ia tidak pantas untuk Juni. Kita belajar bahwa kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin apa yang dimiliki orang lain belum tentu dimiliki oleh kita, tapi mungkin bisa saja sebaliknya. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita. Mungkin saja ada sesuatu hal yang dari kita lebih baik terhadap orang lain. Jadi kita tidak harus merasa insecure. Jangan terus membandingkan secara terus-menerus diri kita dengan diri orang lain. Selanjutnya saya berjudul jadilah pria yang sopan. Bukti kutipannya, laki-laki itu juga sopan. Ini masih menjadi salah satu hal yang dirasakan dia pamerkan kepada kawan-kawannya nanti ketika kembali ke Jakarta, bertemu dengan laki-laki yang menarik dan sopan, karena berada di sisi Juni pada saat itu. Ini bukti bahwa kita menjadi pria harus menjadi pria yang sopan, karena menjadi pria yang sopan itu bisa saja menjadi nilai plus kita sebagai pria terhadap wanita. Selanjutnya saya beri judul orang tua ialah tempat pulang terbaik. Bukti kutipannya, kekosongan yang membuatnya merasa hampa setiap hari, tujuan hidup yang masih tidak tahu ada di mana, tinggal di rumahnya sendiri akan membuatnya merasa lebih sendirian. Jadi ia memilih untuk move in kembali ke rumah kedua orang tuanya agar tidak stres sendiri dan ditemani oleh suara-suara di dalam kepalanya membuatnya merasa semakin insecure. Ini membuktikan bahwa orang tua adalah tempat yang paling terbaik untuk kita pulang. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, sebaik-baiknya tempat pulang adalah rumah orang tua sendiri. Jadi itulah tempat terbaik. Selanjutnya saya beri judul jangan lupa istirahat. Kutipan yang saya ambil, she's living Jakarta at well, as all the anxiety, fear, anger, and sadness attached with the city. She's stressed at the skyscraper and the billboard that are growing smaller, and as the plane reaches its optimum she lays outside of relief. Dari kutipan ini kita bisa belajar
Secemas apapun kita, setakut apapun kita, semarah apapun kita dengan keadaan, sesedih apapun, kita harus tetap istirahat. Kita harus tetap memikirkan badan kita. Kita harus tetap memikirkan pikiran kita, mental kita.